Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mu'tal ain, mu'tal lam, mu'tal fa, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ega Mutiara Amanta dengan PN 185030024. Di sini saya akan menjelaskan tentang mu'tal ain dan mu'tal lam. Yang pertama, mu'tal ain. Mu'tal ain adalah fiil yang ada huruf ilat pada ain fiilnya, atau biasa disebut ajwaf, dikarenakan tidak adanya huruf sohih di tengah lafaz pada ain fiil, atau karena contohnya ada pada lafaz sokna dan ba'a, yang itu asalnya dari sowana dan baya'a. Adapun hukum fiil ajwaf, yang pertama itu ada wajib menghazafkan ain fiilnya. Fiil madinya jika dimasuki oleh domir rofa yang berharokat karena bertemu dengan dua yang sakin. Lalu yang kedua, wajib kasroh fa fiilnya jika sewazan dengan fa'ila bila dimasuki oleh domir rofa yang berharokat. Lalu wajib domah fa fiilnya yang huruf wawu jika sewazan dengan fa'ula. Lalu wajib mengkasrohkan fa fiilnya yang huruf ya jika sewazan dengan fa'ala. Lalu wajib mendomahkan fa fiilnya jika sewazan dengan fa'ula. Kemudian wajib menukarkan huruf ilat dari fiil jika sewazan dengan infa'ala dan ifta'ala menjadi alif karena harokat dan fathahnya karena harokat dan fathah huruf sebelumnya. Kemudian wajib memindahkan harokat huruf ilat ke huruf sebelumnya pada fiil mudhori tsulasi seperti nasoro, doroba. Selanjutnya ada wajib memindahkan harokat huruf ilat ke huruf sebelumnya menjadi alif pada fiil mudhori yang tsulasi seperti alima ya'lamu, dan pada mudhori yang wawu seperti af'ala yaf'alu. Selanjutnya dihazofkan ain fiil mudhorinya jika dimasuki domir yang berharokat, dan ini termasuk wajib ilal. Selanjutnya ada mut'alam. Mu'talam adalah fiil yang mana pada lam fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya adalah Roma dan Goza, yang asalnya Romaya dan Gozawa, atau biasa disebutnya nakis karena huruf pada fiil tersebut menjadi kurang ketika jazm atau karena kurangnya harokat ketika rafa sebagaimana contoh sebelumnya. Kemudian ada hukum fiil nakis. Yang pertama itu huruf wawu atau ya ditukar menjadi alif apabila berharokat dan difathahkan huruf sebelumnya. Kemudian pada fiil madi tsulasi mazid, lam fiilnya diganti menjadi wawu atau ya menjadi alif. Contohnya ato yang asalnya adalah atwa. Huruf wawu diganti menjadi ya, lalu ya diganti menjadi alif karena harokatnya difathahkan huruf sebelumnya. Kemudian jika fiil nakis itu adalah fiil madi yang sulasi mujarrod dan ain fiilnya didomahkan serta lam fiilnya adalah wawu, maka keadaannya tetap. Lalu apabila fiil nakis itu adalah fiil madi yang sulasi mujarrod dan ain fiilnya didomahkan serta lam fiilnya itu adalah ya, maka huruf ya itu ditukar menjadi wawu karena terletak setelah domah. Lalu apabila fiil nakis itu adalah fiil madi yang sulasi mujarrod dan ain fiilnya dikasrohkan dan lam fiilnya huruf ya, maka tetap keadaannya. Selanjutnya, apabila fiil nakis itu adalah fiil madi yang sulasi mujarrod dan ain fiilnya dikasrohkan dan lam fiilnya adalah huruf wawu, ditukar menjadi ya karena terletak setelah harokat kasroh. Lalu apabila fiil nakis itu adalah fiil madi yang sulasi mujarrod dan ain fiilnya itu difathahkan, maka ditukar lam fiilnya menjadi alif baik asalnya adalah wawu atau ya, dan itu karena harokat keduanya dan fathah huruf sebelum keduanya. Lalu apabila nakis itu adalah fiil madi yang bukan sulasi, maka ditukar lam fiilnya menjadi alif karena asal harokat sebelumnya adalah fathah.
Lalu apabila fiil nakis itu adalah fiil mudhari sulasi yang wawu dan harokat sebelum akhirnya adalah domah, maka lam fiilnya menjadi wawu. Lalu apabila fiil nakis itu adalah fiil mudhari sulasi yang ya'i atau rubai dan harokat sebelum akhirnya adalah kasroh, maka lam fiilnya menjadi ya. Yang terakhir, apabila fiil nakis itu adalah mudhari sulasi dari bab alima dan fataha atau fiil mudhari yang khomis. Selanjutnya adalah mu'tal ain dan lam. Mu'tal ain dan lam yaitu fiil yang ain dan lam fiilnya berupa huruf ilat atau bisa disebut juga lafif makrun, dikarenakan berkumpulnya dua huruf ilat yang merangkap pada satu kalimat. Seperti pada syawa yang asalnya syawaya, syayan yang asalnya syawiyan, wawu ditukarkan pada ya jadi syayan, lalu diidghamkan jadi syayan. Seperti pada lafaz romia, romiyan, asalnya romaya dan kowiya yakwa kuwata, asalnya kowiwa. Lalu wawu ditukar pada ya sebab berada sesudah harokat kasroh. Contohnya yakwa, lalu kowiya, yashwi, lalu sawa. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rakasiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakasiwi Darmawan, NPM 180500364. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mutalfa dan lam. Mutalfa dan lam disebut lafif mafruk sebab dua huruf ilatnya terpisah oleh ain fiilnya, seperti lafad wako asalnya wakoya berwazan fa'ala ya filu. Lafad yaki fiil mudlarinya asalnya yaukiyu, lalu dibuang wawu jadi yakiyu. Seperti wa ada yaidu, dibuang wawunya sebab berada antara ya dan kasroh. Kata nazhim fabina mafruk hukumnya seperti bina mutal. Fiil amar ki adalah untuk mufrad mudzakarnya dan ki untuk mufrad muannats, kia untuk tatsniyah, wu dan kina untuk jamak mudzakar dan muannatsnya. Mutalfa dan lam latif mafruk tafsirnya wako ya koyatan, ki la taki, bernun taukid tatskilah, kiana kiani kuna, nun taukid khafifah, kina kufin. Selanjutnya mutafa dan ain. Mutafa dan ain fiil seperti lafadz yinun nama tempat, yaumun hari, dan wailun nama neraka tidak bisa dibentuk fiil. Mutafa ain dan lam yang demikian itu seperti waun asalnya waun, lalu wae kedua dituturkan kepada alif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiani Sofia Rukmana, NPM 185030108. Di sini saya akan memaparkan mengenai lafaz-lafaz yang berhamzah. Hukum lafaz yang berhamzah dalam tasrifannya
seperti bina sahih sebab semuanya berharkat. Hamzah itu huruf sahih, bukan huruf ilat. Tetapi kadang-kadang ditakfif dengan cara ditukarkan kepada huruf lainnya atau dibuang bila berada selain pada awal kalimat. Sebab hamzah itu huruf yang berat diucapkannya, yakni dari ujung kerongkongan. Contoh, amala ya mulu, seperti nasoro yansuru. Dan fiil amarnya umul, asalnya umul. Kemudian hamzah itu ditukarkan kepada waw, sebab berada sesudah harkat dhammah, dan bila dua hamzah bertemu dalam satu kalimat dan hamzah keduanya sukun, maka wajib menukarkan hamzah itu dengan huruf yang munasabah kepada harkat sebelumnya, yaitu bila harkat fathah ditukar dengan alif, dhammah ditukar dengan waw, dan kasroh ditukar dengan waw, dan kasroh ditukar dengan ya, seperti mana, asalnya mana, berwajan af'ala, dan umina, asalnya umina, dan imanun, asalnya imanun. Kalau hamzah yang pertama hamzah wasal, yaitu yang suka gugur atau hilang bila berhimpit, maka kembalikan hamzah kedua yang sudah ditukar dengan waw atau ya ketika wasal bila huruf sebelumnya berharkat fathah, seperti wa'mul, asalnya wa'umul, dari amala. Ketika wasal lafaz wa'mur, seperti asalnya suka datang seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bisolati. Lafaz ajaro ya juru, fa fiilnya hamzah berwajan yaf'ilu fa'ala, dan lafaz hana'a yahni'u, lam fiilnya dengan wajan berhamzah yaf'ilu fa'ala, dan fiil amarnya izir, asalnya izir. Lalu hamzah kedua ditukar dengan ya. Lafaz adubaya dubu, seperti karumaya krumu, dan fiil amarnya udub, asalnya udub. Dan lafaz sa'ala yas'alu, ain fiilnya dengan hamzah seperti mana yamnau, dan fiil amarnya islal, dan boleh dibaca sala yasalu, asalnya sa'ala. Fathah hamzah dipindahkan kepada sin, lalu hamzahnya ditukarkan kepada alif. Lafaz salu fiil amarnya asalnya tasalu, lalu dibuang ta mudharah dan harkat lam, jadi sa, lalu dibuang alifnya sebab ada dua huruf mati. Lafaz abaya ubu, yaitu fiil yang fa fiilnya dengan hamzah dan mutal ain yang asalnya waw, yaitu awaba, lalu waw ditukar dengan alif jadi aba. Fiil mudhari'nya ya wabu, lalu dhammah waw dipindahkan kepada hamzah jadi ya ubu. Lafaz sa'ayasu, yaitu mutal ain dengan waw dan lam fiilnya dengan hamzah, seperti sonayasu yasunu. Lafaz ja'aya ji'u, yaitu mutal ain dengan ya. Lam fiilnya dengan hamzah seperti kala yakilu. Fahuwa sa'in wa ja'in,
Isim fa'il asalnya jai'un, sawi'un. Wawu dan ya ditukarkan kepada hamzah jadi sa'iun dan jai'un. Lalu ditukarkan lagi hamzah yang kedua kepada ya, sebab harkat huruf yang sebelumnya dengan kasrah. Jadi sa'iun dan jai'un. Dibuang domahnya, domah ya. Jadi sa'i dan jai. Lalu dibuang ya, sebab bertemu dua huruf mati, ya, sukun dan tanwin, jadi sa'in dan jain. Lafaz asa yasu, yaitu fi'il mutal lam dan fa fi'ilnya dengan hamzah seperti da'a yada'u. Asalnya yasu dan yada'u. Domah wawu dibuang sebab berat membacanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Syamatul Ulfah dengan NIM 1850399. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi untuk memaparkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Lady, yaitu mengenai lafadz-lafadz yang berhamzah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Lady pada materi sebelumnya, bahwasannya orang Arab suka membuang hamzah dari lafadz kul atau jud. Nah, kemudian pada hari ini yang akan saya bahas yaitu bahwasannya orang Arab juga sepakat untuk membuang hamzah dari fi'il mudhari'nya supaya dengan tujuan dapat ringan untuk membacanya. Nah, selanjutnya menurut mereka juga pada lafaz ya'ro asalnya itu yar'a. Nah, kemudian fathah hamzah dipindahkan kepada ro. Nah, jadi yaro'a. Nah, kemudian lalu dibuang hamzahnya, kemudian ya ditukarkan kepada alif, jadi yaroyani, yarouna. Nah, kemudian yang selanjutnya lafaz yarouna asalnya itu yaroayuna dengan kiasannya yaitu yaroyani, yarouna, taroyani, yaroina, taroyani, taroina, aro, dan naro. Kemudian lafaz taroina asalnya taraina, jadi taroina, kemudian jadi taroina, kemudian jadi taroina, kemudian jadi taroina. Dan sama pada mukhatabah muannas, lafaz mufrad dan jamaknya yaitu seperti yaroina, kemudian tetapi wajan mufradnya yaitu tafaina. Nah, lalu taroina asalnya taraina. Nah, kemudian harkat hamzahnya itu dipindahkan kepada ro. Nah, jadi taroaina. Kemudian dibuang hamzahnya jadi taroyina. Lalu ya pertama ditukarkan dengan alif sebab berada sesudah fathah, jadi taroina. Nah, kemudian lalu dibuang alifnya sebab ada dua huruf mati, jadi taroina. Nah, lalu wajan tafaina dan sigot jamaknya itu tafalna. Taroina yang asalnya itu taraina. Nah, lalu harkat hamzah dipindahkan kepada ro,
jadi taro'aina. Lalu dan dibuang alifnya sebab ada 2 huruf mati, jadi taro'ina. Selanjutnya, bila membuat fi'il amar dari ro'a, maka buatlah seperti asalnya ir'a. Kemudian seperti ir'a, menurut sistem membuang dibaca ro, asalnya ir'a. Lalu harkat hamzah dipindahkan kepada ro, jadi arro, dan hamzah dibuang jadi iro. Lalu dibuang hamzah wasalnya jadi ro, dan harus memakai hak sakat dalam wakafnya itu. Seperti contohnya roina, roya, rou, dan roya. Nah, kemudian contoh dengan nun taukid sakilah yaitu royana, royani, rouna, royin, royani, roinani. Dan dengan khafifah yaitu royan, roun, kemudian royin. Kemudian adapun bentuk wajan af'ala dari lafaz aro menyalahi kepada ahwatnya seperti na'a. Contohnya aro yuri, iro atau wa iro, awa iri yata fahuwa murri. Nah, lafaz aro asalnya ar'aya. Kemudian asalnya itu jadi yuryu. Kemudian kasroh hamzah dipindahkan kepada ro, jadi yuri ayu. Kemudian hamzahnya dibuang menjadi yuriyu. Kemudian dibuang domah ya-nya menjadi yuriyu. Kiasan isim fa'il dan maf'ulnya yaitu muri, huri, yani, muruna, muriyatani, muriyatut, wadaka, muron, muriyani, murona, murotu, murotani, muroyatu. Nah, kemudian fi'il amarnya ari, arian, aru, ari, aria, aina. Nah, kemudian dengan nun taukid sakilah yaitu ariana, ariani, aruna, arina, ariani, arinani. Dengan nun khafifah yaitu arirn, arun, arin. Kemudian dengan nahi laturroh, laturriya, laturru, laturri, laturriya, laturrina. Kemudian dengan taukid sakilah laturriyan, laturriyani, liturruna, laturrin, laturriyani, laturrinani. Dan kemudian yang terakhir dengan nun khafifah yaitu laturrin, laturrun, laturrin. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu dalam lafaz yang berhamzah ini harus menggantikan hamzah fi'il yang berhamzah sukun dengan memperhatikan harkatnya. Kalau sesudah domah diganti dengan wawu. Lalu apabila sesudah fathah dengan alif dan sesudah kasroh dengan ya atau dibiarkan tidak diubah. Nah, seperti contohnya pada lafaz yakul boleh dibaca yakulu atau yakulu. Kemudian kalau yang berharkat itu hamzah saja, sedangkan huruf lainnya sukun seperti is'ala boleh dibaca sal sebagaimana yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Japanya Claudia dengan NIM 185030113. Di sini saya akan membahas tentang isim makan dan juga isim zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim makan dan juga isim zaman. Seperti yang kita tahu, kata isim adalah kata benda, makan artinya tempat. Jadi pengertian isim makan adalah kata benda yang menunjukkan keterangan tempat seperti madrasatun yang artinya tempat belajar. Selanjutnya adalah isim zaman. Isim adalah kata benda dan zaman adalah waktu. Jadi pengertian isim zaman adalah kata benda yang menunjukkan keterangan waktu atau menjelaskan hal yang sedang terjadi atau yang sedang dilaksanakan dengan pengertian waktu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.